Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke, Mam, kali ini aku akan membahas salah satu hal yang terkadang suka orang tua itu pertanyakan, suka bingung sendiri. Kenapa sih anakku ini kalau dipanggil itu nggak nengok-nengok? Masalahnya itu apa? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini, dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Aku tadi udah bilang di awal kalau kali ini aku akan ngebahas tentang kenapa sih anak kita itu kalau dipanggil itu tuh nggak nengok atau sulit nengok. Nah, anak kalau dipanggil nggak nengok ini adalah salah satu dari ciri-ciri awal anak mengalami terlambat bicara. Itu satu. Kemudian juga merupakan ciri-ciri awal dari anak autis dan juga anak ADHD, juga anak berkebutuhan khusus lainnya. Jadi terkadang kita itu sebagai orang tua itu nggak menyadari, apalagi buat yang para orang tua baru gitu. Kalau misalnya memang baru-baru punya anak, aduh ini ganggu banget ya kayaknya. Aku taruh dulu, oke. Jadi kalau misalnya baru anak pertama, baru anak apa sih namanya, itu belum ada pembanding. Jadi anak dipanggil nggak nengok itu orang tuanya masih ngerasa baik-baik aja. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita itu lebih peka sama anak, kita pasti akan tahu gitu, atau seenggaknya kita akan ngerasa kok ada sesuatu hal yang beda sama anak kita. Nah, tapi buat para orang tua juga, walaupun kadang ngerasa kok ada hal yang beda, tapi di sisi lain melihat anaknya itu, anak aku tuh nggak apa-apa, normal-normal aja gitu. Cuma kalau dipanggil namanya kenapa nggak mau nengok ya? Akhirnya timbullah kegalauan itu. Nah, jadi solusinya yang pertama yang aku sarankan jelas, yang pertama itu wajib banget itu ke dokter. Wajib banget ke dokter kalau misalnya di anak yang usianya yang sudah mulai 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, apalagi 2 tahun ke atas. Kalau anak kita dipanggil nggak nengok, itu harus wajib banget langsung ke dokter gitu, karena memang ya udah nggak wajar gitu, udah bisa dibilang sesuatu hal yang nggak normal lagi anak dipanggil nggak nengok. Nah, yang kedua itu harus dicek pendengarannya. Jadi biasanya kalau kita kita kan pasti tahu anak kita itu punya kesukaan itu apa. Misalnya nonton YouTube, video-video di YouTube, atau nonton dia punya ada acara TV spesial kesukaan dia. Nah, begitu dia dengar ada musiknya, intronya waktu acara itu mulai, biasanya sih kalau pendengarannya nggak bermasalah itu langsung nyari. Kita setelin dia di dalam kamar, begitu dengar ada suaranya mau mulai nih, dia langsung lari nyari, ini mau mulai gitu. Nah, tapi ketika dipanggil nggak nengok. Nah, jadi ini yang kadang ngebuat orang tua itu galau. Anakku tuh nggak apa-apa kok, buktinya dia kalau ada suara TV, suara handphone, suara apa, dia langsung lari ngejar gitu. Tapi kenapa kalau dipanggil nggak nengok? Nah itu juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi nggak ada salahnya untuk segera cek pendengaran anak kita, Mam, gitu. Jadi biasanya sih ke dokter anak dulu, nanti dokter anak akan sarankan, dan kita juga bisa minta, dok, anakku dipanggil nggak nengok, perlu nggak tes pendengaran gitu. Biasanya ada dokter anak yang memang menyarankan untuk tes pendengaran, ada juga dokter anak yang bisa langsung maksudnya itu dia ini memang sepertinya ada ada kebutuhan khusus lainnya gitu, bisa dilihat autis atau ADHD gitu. Makanya kadang ada yang nggak menyarankan untuk tes pendengaran juga, karena mungkin si dokternya udah yakin akan kondisi anak tersebut. Tapi sih kita sebagai orang tua juga nggak ada salahnya untuk ngecek pendengaran, karena memang terkadang gini ya, anak
dipanggil nggak nengok itu, selain bisa jadi karena ada kebutuhan khusus lainnya, bisa jadi juga apa ya, makanya harus dicek pendengaran itu kadar apa sih, frekuensi dia mendengar itu tuh beda. Mungkin kalau dengan suara gadget atau suara TV yang agak keras dia dengar, tapi mungkin kalau kita dipanggil manggilnya kurang keras dianya nggak dengar. Nah jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Jadi sih saran aku memang gak ada salahnya juga untuk dicek pendengarannya, bisa ke dokter THT, bisa melakukan tes BERA. Aku udah pernah bikin videonya tentang tes BERA ini, bisa klik di atas ya. Itu nanti detailnya soal tes BERA itu gimana. Nah selanjutnya juga kenapa aku bilang bahwa anak dipanggil tidak nengok ini merupakan salah satu ciri dari anak yang mengalami terlambat bicara, karena memang udah pakemnya juga gitu. Kalau misalnya coba deh perhatiin, apabila anak mengalami terlambat bicara gitu, aku sudah pernah bikin videonya tentang ciri-ciri anak terlambat bicara, bisa klik juga di atas. Nah jadi salah satu cirinya itu anak terlambat bicara itu kalau dipanggil nggak nengok. Mau sekeras apapun kalian itu manggil, mamanya manggil, papanya manggil, temennya manggil, atau keluarga yang lain manggil, itu dia nggak akan nengok. Bukan karena dia nggak dengar, dia dengar, tapi menurut dia itu tuh bukan sesuatu hal yang menarik yang membuat dia itu tertarik sehingga harus nengok pada saat dipanggil atau datang pada saat dipanggil gitu. Lain halnya kalau mungkin dia merasa ketika dipanggil ada hal yang menarik, misalnya kesukaan dia atau ada film favorit dia, baru dia akan datang atau baru dia akan respon panggilan tersebut gitu. Dan untuk anak yang terlambat bicara juga itu juga bisa maksudnya itu bisa dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa hal. Nah aku bilang begini karena memang untuk anak terlambat bicara ini kan penyebabnya lain-lain. Nah bisa jadi yang menyebabkan anak kita itu terlambat bicara nggak cuman hanya space delay, ada gangguan tumbuh kembangnya juga. Nah ada juga autis dan juga ADHD. Nah autis sama ADHD itu ciri-ciri awalnya itu seperti itu, anak kalau dipanggil nggak nengok. Aku sudah pernah bikin videonya tentang ciri-ciri anak autis, bisa klik di atas. Nah ciri-ciri anak terlambat bicara yang kalau dipanggil nggak nengok, nah itu juga banyak merupakan ciri-ciri anak ADHD juga. Jadi aku juga udah pernah bikin videonya tentang ciri-ciri anak ADHD, juga bisa klik di atas. Nah jadi mam bisa pelajari beberapa video itu dan udah mulai di warning, maksudnya kita harus udah mulai bingung deh aku ya. Jadi kita harus sudah mulai waspada ya, bener ya, kalau anak kita dipanggil nggak nengok gitu. Segera cek ke dokter, lakukan beberapa tes yang diperlukan, terus kemudian terapi sesuai dengan yang dianjurkan sama dokter atau sama terapisnya. Lakukan diet bila diperlukan, beri anak multivitamin yang bagus. Kalau anakku kasih ini, ya bosen-bosen aku ngasih tahu karena ini the best banget. Nah oke ya mam, sekian video terbaru dari aku ya, maafkan aku udah lama nggak share video. Oke sekian video dari aku, semoga membantu dan bisa menginspirasi mam semua para orang tua. Jadi kalau misalnya punya anak yang dipanggil nggak nengok, itu nggak ada salahnya kita mulai waspada dan segera cek ke dokter dan lakukan hal-hal yang sudah aku jelaskan tadi. Oke terima kasih, jangan lupa diklik tombol merahnya, di subscribe, di like, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke terima kasih, assalamualaikum, sarangheong.